Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan mengupas tentang satu topik, tentang satu tema yang menurut saya cukup menarik lah ya untuk diangkat di permukaan, untuk diperbincangkan. Menarik. Saya mau mengangkat tema tentang keminderan. Apa sih yang membuat orang bisa minder? Ternyata salah satu faktor yang paling urgent, yang paling prinsip yang membuat orang bisa minder ialah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Sekali lagi, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita akan belajar dari kisah seorang Saul dan Daud di 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Ada 4 ayat yang saya soroti di sini, menarik sekali. Judul perikopnya ialah Saul benci kepada Daud. Menarik. Peristiwa ini dimulai dari ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, tetapi pada waktu mereka pulang. Artinya apa? Ada gerombolan pasukan-pasukan Israel bersama raja pada waktu itu, dan Daud juga ikut, dan barisan-barisan prajurit Israel pada waktu itu. Mereka sudah memenangkan peperangan, mengalahkan musuh-musuh mereka, orang Amalek, orang Moab, orang Amon, dan masih banyak lagi musuh-musuh mereka lainnya. Berhasil mereka tumpas hingga akhirnya mereka kembali ke negara mereka. Tradisi Yahudi pada waktu itu, tak kala mereka memenangkan sebuah peperangan, sebuah pertempuran, maka itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Mereka akan disambut, disorak-soraki sepanjang jalan perjalanan mereka di tanah air mereka. Karena kenapa? Itu sebuah kebanggaan, penghargaan, itu kemenangan yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka bisa menumpas musuh-musuh mereka. Itu sudah menjadi tradisi di Israel. Merayakan euforia kemenangan. Samalah layaknya kita memenangkan sebuah pertandingan juga, kita pasti bahagia dong. Sama begitu pun dengan bangsa Israel. Bangsa mereka, kerajaan mereka mengalahkan musuh-musuh, senang banget mereka. Hingga akhirnya mereka pulang. Di sana dikatakan ada orang-orang perempuan dari seluruh kota Israel. Mereka menyanyi, menari, memukul rebana, bersukaria. Dan yang membuat telinga seorang Saul terganggu ialah di ayat yang ke-7. Lagi-lagi perempuan disebutkan di sana. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini syair yang sangat mengganggu telinga seorang Saul. Ini lirik lagu, lirik pujian yang begitu mengganggu gemah pendengaran seorang Saul. Terganggu eksistensinya. Terganggu, dia gak senang dia. Yang membuat seorang Saul tidak nyaman, yang membuat seorang Saul agak minder pada waktu itu, bukan masalah tarian, bukan masalah rebana, bukan masalah sukaria pada perempuan-perempuan Israel pada waktu itu, tetapi lirik mematikan karakter seorang Saul. Kalau namanya beribu-ribu, itu jumlahnya masih bisa dihitung, bos. Banyaknya masih bisa dihitung itu. Kalau hanya beribu-ribu, namanya berlaksa-laksa. Jikalau engkau bisa menghitung bintang di langit, menghitung pasir di tepi laut, maka engkau bisa menghitung berlaksa-laksa itu berapa banyak dia. Artinya apa? Kalau engkau gak bisa menghitung jumlah bintang, menghitung jumlah pasir di tepi laut, makanya namanya berlaksa-laksa, gak bisa lu hitung. Banyak banget. Begitulah Daud menumpas musuh-musuhnya. Ketika seorang Saul, seorang raja pada waktu itu, Daud bukan siapa-siapa pada waktu itu. Dia masih belum diurapi sebagai seorang raja. Saul masih berkuasa. Terganggu pendengaran dia. Dia mendengar pujian bukan tertuju kepadanya. Memang sama-sama dipuji. Saul berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Tetapi dia memberikan dia merasa ada suatu perbedaan perlakuan. Dia udah berupaya yang terbaik di medan pertempuran, tetapi kok upah pujian yang dia dapat tidak setimpal dengan perjuangannya. Nampak seorang Saul tidak tulus melayani. Nampak seorang Saul mengharapkan pujian. Nampak seorang Saul ketika melakukan segala sesuatu pengen dihargai, pengen dipuji. Dia lupa siapa yang menjadi objek pujian dari jerih lelahnya. Dia lupa itu siapa yang layak menerima segala pujian, penghormatan itu.
Dia berpikir dia objek dari pujian itu. Saya mau bilang dia keliru. Ketika pujian yang lebih spesial, yang lebih istimewa disodorkan kepada Daud, dia sakit hati, dia minder dia. Coba dia dewasa pada waktu itu. Saul, please deh, kamu gak usah banding-bandingkan diri kamu sama orang lain. Yang membuat dia jadi minder, membuat dia jadi marah sebenarnya, karena dia terlalu membanding-bandingkan diri terhadap orang lain. Sedangkan orang lain tidak terlalu peduli tuh, gak mau tahu tuh. Tapi dia terlalu pusing dia. Terlalu membanding-bandingkan diri terhadap orang lain. Artinya apa? Kita juga bisa belajar kok dari sini, dari kisah seorang Saul. Gak usah banding-bandingkan diri terhadap orang lain. Karena ketika engkau membandingkan dirimu kepada orang lain, engkau akan minder, merasa kecil diri, merasa engkau lemah, merasa engkau gak mampu. Saya mau bilang, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, bakat, hikmat di bidang-bidang tertentu. Masing-masing kita punya passion, kita punya keunggulan di bidang masing-masing. Maka jikalau engkau seorang mertua, jangan banding-bandingkan menantumu yang satu dan menantumu yang lain. Gak enak dibandingkan dengan yang lain. Engkau seorang wanita, jangan banding-bandingkan pacarmu yang sekarang dengan yang menurut kamu, mantan kamu jauh lebih baik dari pacarmu yang sekarang. Ingat, dibanding-bandingkan itu gak enak. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Seorang Saul, harusnya dia mencukupkan diri dengan pujian itu, walaupun hanya beribu-ribu. Bersyukurlah, kadang-kadang apa? Harusnya orientasi dia bukan pujian, tetapi pelayanan sebagai seorang raja. Dia melakukan pelayanannya, dia memimpin perang, menang. Itu suatu prestasi yang begitu luar biasa Tuhan anugerahkan sebenarnya. Tapi dia motivasinya bukan itu. Dia cari pujian. Lagi-lagi kegagalan seorang Saul harus terekspos di ayat yang ke-8. Ternyata dia bukan cuma nggak tulus melayani Tuhan ya. Ternyata setelah dia mendengar lirik lagu yang begitu menusuk amat dalam sanubarinya itu, bak ditikam pisau bermata seribu menurut saya. Maka di ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Kenapa? Ketika Daud dipuja-puji sedemikian rupa, mendapat penghargaan yang sangat luar biasa, eksistensinya sebagai seorang raja terganggu, keberadaannya terganggu. Dia langsung berpikir kuasa, dia langsung berpikir tata, dia langsung berpikir jabatan. Jangan-jangan jikalau seorang Daud saya biarkan, dia akan mengambil alih kedudukan, dia akan mengkudeta saya sebagai seorang raja. Itu di pikirannya. Sedangkan seorang Daud gak ada berpikir begitu. Picik pikiran seorang Saul. Dia geram, dia marah, dia terbakar cemburu. Ya, kalau bisa dia masak daging, kalau bisa gak usah pakai kompor gas, pakai api cemburu pun bisa membuat masakan itu menjadi matang. Karena kenapa? Meluap-luap, berapi-api cemburunya seorang Saul kepada Daud. Sakit hati banget dia kepada seorang Daud. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang Saul gagal orientasi ya. Gagal orientasinya. Salah orientasi dalam untuk melayani Tuhan. Dia berusaha menjadikan jabatan, kalau saat ini pelayanan, sebagai jembatan, alat, sarana untuk mendongkrak, untuk menjembatani dia ke puncak elektabilitas karir dia. Dia berusaha memanfaatkan pelayanan dia sebagai seorang raja, jabatan dia sebagai seorang raja, untuk semakin mendongkrak karir dia, membawa dia ke puncak kejayaan. Semakin dikenal dia, semakin hebat dia di mata orang. Itu motivasi seorang Saul. Makanya ketika ada yang hebat dari dia, ada yang terlihat lebih mampu daripada dia, terganggu dia. Ada saingan bos. Sama dalam hidup ini, seringkali orang, ketika ada yang lebih baik dari dia, ketika ada yang lebih bisa dari dia, ketika atasan memberikan perhatian lebih kepada orang lain daripada kepada dia, terganggu dia. Dia berusaha memikirkan beribu-ribu cara untuk menyingkirkan saingan itu.
nggak usah bersaing seperti itu. Bersaing sehat. Cukup engkau bekerja baik-baik, melayani baik-baik. Soal upah, soal pujian, Tuhan yang perhitungkan. Itu bukan urusan kita. Karena kenapa? Ketika kita berbicara impact, ketika kita berbicara dampak, ketika kita melakukan sesuatu, nantinya ketika kita tidak dipuji, dihargai, sakit hati kita. Tetapi ketika dasar pelayanan kita, dasar pekerjaan kita ialah seperti untuk Tuhan, sekalipun kita dihina, sekalipun kita nggak dianggap, sekalipun kita nggak dihargai, kita nggak sakit hati. Saya mau bilang, engkau direndahkan sekalipun, engkau nggak bakal menjadi sampah. Engkau dipuja-puji, diagungkan, engkau nggak akan menjadi awan. Engkau nggak akan menjadi rembulan. Engkau nggak akan menjadi langit. Sama, engkau masih berpijak di tanah ini. Artinya apa? Udahlah, biasa saja. Melayani Tuhan baik-baik saja. Nggak usah harap dipuja-puji. Nggak begitu baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terakhir saya mau bilang, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang polisi, tentara, guru, apapun profesi kamu, ingat, jangan pernah berorientasi pada kemampuan kamu saat ini, tetapi berorientasilah pada Dia. Sekali lagi, berorientasilah pada Dia yang memberikan kamu kemampuan. Jangan pernah berorientasi pada kemampuanmu, tetapi berorientasilah kepada Dia yang memberikan kamu kemampuan. Hilangkan iri hati, hilangkan dengki dalam hati kamu, dan ingat, lakukan segala sesuatu dengan tulus. Yakinlah semua akan mulus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.